Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar SPDI, bertugas di SD Negeri 1 Batu Kucing, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kelas Pendidikan Agama Islam 14 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tugas media pembelajaran dosen pengampu Bapak Dr. Haji Lukman Arsyad. Materi pelajaran kelas 5 semester 2 pada pelajaran ke-10, kisah teladan Lukman. Lukman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Lukman adalah anak dari Ba'urah bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lukman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Lukman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi kodi atau hakim. Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lukman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah, yang ini berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang yang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Lukman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Lukman ayat 12 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah. Wa may yashkur fa innallaha yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surat Lukman ayat 12 di atas ialah: 1. Lukman adalah orang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Lukman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. 2. Allah katakan bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan, minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. 3. Allah telah menganugerahi Lukman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal fikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Lukman kepada anaknya. Pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Lukman ayat 13 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, dia waktu memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Lukman ayat 13 memberikan pelajaran kepada kita tentang mengingatkan kepada anak kita untuk tidak mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Lukman berwasiat agar anaknya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan siapapun. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalkan menjadi matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. 2. Jangan angku dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Lukman ayat 18 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surah Luqman ayat 18 di atas adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa apa kabar. Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman yang harus kita teladani. 3. Hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah Quran Surah Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunai aqimis sholah wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asobak inna zalika min azmil amur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Luqman bersuruh, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan seperti gambar berikut. Rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, rajin mengaji dan belajar, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kesimpulan dari kisah teladan Luqman, dia memberi nasihat kepada anaknya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, menyayangi dan berbakti kepada orang tua. 3, jangan sombong. Yang keempat, dirikanlah sholat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.